ikut berperang di sana. Begitu juga di Palestina. Kalau mau lebih jelas lagi, ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, judulnya As-Salafiyyun wa Qadhiyatu Palestin. Salafi dan Qadhiyah Palestin. Dulu yang berjuang di sana yaitu Salafiyin. Di antara pejuangnya yaitu Muhammad Izzuddin Al-Qassam rahimahullah. Beliau punya buku tentang mengajak kepada dakwah salaf. Beliau berjuang di Palestina, meninggal di sana dalam jihad melawan orang-orang Yahudi. Begitu juga Syekh Al-Albani tahun 1948, Syekh Al-Albani ikut perang membawa senjata ke Palestina. 1948 ikut di medan jihad. Kemudian juga Syekh Ibrahim dari Aljazair, kemudian Muhammad bin Ibrahim Al-Badis termasuk dari Aljazair. Dan dia mengatakan di akhir hayatnya, kalau jihad ini dikumandangkan lagi, saya akan jual semua ini yang ada pada saya untuk jihad fisabilillah. Saya akan korbankan diri saya dan semua harta saya untuk jihad fisabilillah. Ini ulama masalah. Cuma itu memang tidak dinukil oleh orang-orang hizbiyin. Dianggap mereka lah yang berjuang. Dan sampai hari ini yang membantu jihad di mana-mana adalah Salafiyin. Cuma tetap mereka itu tidak seperti tujuan yang orang-orang dari hizbiyin untuk kelompoknya, untuk golongannya, tidak. Mereka banyak tersembunyi. Mereka berjuang, tapi mereka tersembunyi. Mereka berjuang, mereka diam, membantu juga mereka diam. Kalau ini tidak, membantu sedikit sudah dimasukkan ke koran, diumumkan bahwa dia membantu. Kalau Salafin mereka berjuang dengan harta mereka, dengan diri mereka. Dan yang perlu diingat hadis Nabi, Innallaha yuhibbul abdal ghaniyya taqiyal khafi. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang dia bertakwa kepada Allah, cukup dan tersembunyi dalam dia beramal. Innallaha yuhibbul abdal taqi al-ghani al-khafi. Khafi tersembunyi. Banyak ulama-ulama salaf yang mereka berjuang. Atau di Afghanistan terkenal Syekh Jamilur Rahman As-Salafi yang berjuang melawan orang-orang Rusia. Yang kalau saya sebutkan banyak sekali. Cuma anggapan mereka selalu mengatakan bahwa Salafiyin tidak berjuang. Tapi biarkan aja. Toh tidak mengurangi kedudukan kita di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang bukan karena mereka. Kita berjihad bukan karena mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ingat. Dakwah salaf ini dikatakan bahwa sering memecah belah umat. Di mana letaknya memecah belah umat? Bagaimana? Jadi ukurannya apa? Kalau dikatakan memecah belah umat, ukurannya apa memecah belah umat itu? Dakwah ini mengajak umat kepada jalan yang benar, dakwah yang hak, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajak umat untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Kalau dari dakwah ini dilakukan, kemudian ada penolakan dari keluarga, dari masyarakat, sehingga terpisah, dan ini wajar dalam semua dakwah para nabi dan rasul. Nah, ketika kita mulai mendakwakan tauhid, mereka tidak senang, mencela, mencemooh, kemudian mereka memisahkan diri. Begitu juga berbuat syirik, berbuat bid'ah, demikian juga. Sesudah kita dakwakan, mereka tidak mau. Mereka mencela, mencaci maki, kemudian menolak. Ya, dakwah ini tetap jalan, cuma mereka menganggap memecah belah umat. Kita lihat Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika Rasul mulai mendakwakan dakwah tauhid yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Nabi dakwakan, apa kata mereka? Engkau memecah belah umat. Rasulullah dianggap memecah belah umat karena Rasulullah mengajak umat kepada tauhid, mereka mengajak kepada syirik. Jelas nanti akan terbeda, terpilah dengan sendirinya.
Nah, karena terpilah itu kemudian mereka menganggap bahwa dakwah ini memecah belah umat. Tidak. Dakwah ini mengajak kepada persatuan yang benar berdasarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Akidah yang benar, manhaj yang benar. Bukan mengumpulkan semua orang di atas manhaj yang tidak benar, bukan. Jadi kita tetap berusaha mendakwakan yang hak. Dan kita nggak bisa bergabung dengan perbuatan syirik, orang yang berbuat syirik. Nggak bisa kita bergabung dengan orang yang berbuat bidah, nggak bisa. Nah, karena kita nggak mau bergabung dengan mereka untuk berbuat syirik, melakukan perbuatan bid'ah, mereka katakan ini memecah belah umat. Itu tuduhan dari mereka. Kita sabar terhadap tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Sebagaimana Rasulullah, sahabatnya dituduh demikian. Apa yang membedakan Salafiyin dengan Harakiyin dalam masalah jihad? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi pemahaman mereka yang salah tentang pengertian jihad. Dan mereka menganggap orang kafir itu semuanya sama, satu tingkatan. Padahal yang disebutkan dalam ayat dan hadis itu berkaitan dengan kafir harbi. Kemudian juga mereka menumpahkan darah siapa saja yang mengganggu gerakan mereka. Mereka juga mengkafirkan, terlalu gampang mengkafirkan. Dan yang lainnya banyak sekali perbedaannya dengan Salafiyin. Di antara yang pokok lagi, mereka bergerak ini tidak berdasarkan ilmu. Ulama yang mereka jadikan panutan, ya ulamanya mereka. Yang ulama ini berpendapat dengan ra'yunya. Dan ini bisa kita lihat dalam fatwa-fatwanya mereka. Umpamanya saya ambil contoh yang dijadikan rujukan oleh mereka, Dr. Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi ketika diwawancari oleh wartawan majalah Ar-Rayah dari Qatar, ditanya apa perjuangan kita melawan orang-orang Yahudi. Perjuangan kita, perbedaan kita dengan Yahudi bukan masalah agama, tapi masalah tanah. Jawabannya bukan masalah agama. Padahal jelas perbedaan kita dengan mereka masalah akidah, masalah agama, masalah pokok asasi. Tapi yang seperti ini nggak dikomentari oleh mereka. Jelas termuat dalam majalah Ar-Raya. Dan Anda bisa baca dalam buku Al-Qaradawi fil Mizan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Dr. Yusuf Qaradawi dalam Timbangan. Di situ Anda bisa baca bagaimana pendapatnya dia. Tapi kalau giliran mereka yang salah nggak dikomentari. Itu kekeliruan, itu kesalahan. Tapi kenapa masih dibuat di buku-bukunya? Jadi masih banyak kesalahan-kesalahan yang fatal yang kemudian dianggap bahwa itu benar oleh mereka. Apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa ini. Beliau, para ulama, ketika memberikan fatwa, mereka berfatwa bukan dengan hawa nafsunya, tapi dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah, mustadhafin, dan mereka tidak bisa menegakkan agamanya, tidak bisa belajar, tidak bisa mengamalkan amal dengan benar, tidak bisa bermuamalah dengan benar, ditekan oleh orang Yahudi. Kehidupan mereka, kehidupan yang semuanya serba dihantui dengan berbagai macam ketakutan. Nah, kondisi yang seperti ini nggak bisa mereka melaksanakan jihad, nggak bisa juga mereka belajar agama yang benar. Para ulama mengatakan harus hijrah dari negeri ini ke negeri Islam, hijrah, mempersiapkan kekuatan. Adapun soal tanah, soal Masjid Al-Aqsa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Jadi kita lihat sekarang ya,
Kita kembali pada zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah lahir. Abdul Muttalib, ketika Abraha akan menyerang Ka'bah, Abdul Muttalib masih kafir dia, dan mati dalam keadaan kafir. Abdul Muttalib, kata Abdul Muttalib, kita singkirkan. Ketika Abraha mengambil kambing-kambingnya itu, kambingnya Abdul Muttalib, kembalikan kambing saya. Kata Abraha, kok kamu minta kambing yang saya akan serang Ka'bah? Ya, kalau kambing itu milik saya, tapi kalau Ka'bah milik Allah. Maka menyingkir mereka semuanya. Ketika Abraha sudah mendekat, ditolong oleh Allah SWT, dikirimkan tayran ababil, hancur mereka semuanya. Nah, sekarang orang-orang Palestina hijrah, tinggalkan Masjidil Aqsa, Allah yang akan bela, mempersiapkan kekuatan. Sekarang ini terus dibunuh kaum muslimin, dan para ulama mengatakan harus tetap bertahan. Mereka tidak ikut berjuang di situ. Yang mengatakan harus bertahan, mereka nggak ikut berjuang, tidak merasakan bagaimana susahnya orang-orang Palestina, sedihnya mereka, sulitnya mereka di Palestina itu luar biasa. Hatta muamalah mereka juga terjepit habis, muamalahnya mereka, sampai mereka jual juga apa saja, sampai salib pun mereka jual, dan masih banyak lagi yang lain. Ketika saya tanya, kenapa salib ini dijual oleh kamu? Kenapa salib ini dijual? Ini nggak boleh. Ibadah-ibadah orang-orang Yahudi, patung-patung nggak boleh dijual. Kata mereka, apa jawabnya? Saya melakukan ini karena inilah yang diperintahkan oleh orang penguasa Yahudi memerintahkan. Saya nggak punya kemampuan. Ini orang Islam, saya tanya langsung pada mereka di Palestina. Nggak bisa. Ini yang saya harus lakukan seperti ini. Masjidil Aqsa juga sepi dari kaum muslimin. Perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang banyak sekali, dan banyak lagi kesyirikan, bid'ah dan yang lain yang mereka lakukan. Caranya gimana? Mereka harus hijrah dulu. Jadi fatwanya para ulama ini benar, hijrah dulu sebagaimana Rasulullah. Sekarang kita lihat Palestina dengan Mekah. Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kata Rasulullah kepada Mekah, wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau seandainya kaumku tidak mengusir aku tidak akan pindah dari kota ini. Tapi Rasulullah hijrah karena Allah memerintahkan untuk hijrah. Begitu juga tentang Palestina, kota suci. Artinya masjid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjidnya yang disunahkan untuk kita sholat di sana, termasuk masjid yang mulia, tapi bukan termasuk haram. Bukan termasuk, saya tadi keliru, bukan kota suci. Yang dikatakan kota suci dua, artinya yang dikatakan haram, Mekah dan Madinah. Ada Palestina tidak termasuk haram. Makanya tinggalkan hijrah, kemudian memberikan kekuatan bersama kaum muslimin, baru kembali lagi. Tapi kalau terus kondisi yang ada sekarang ini, melempar dengan batu, dengan bom, yang dibunuh kaum muslimin lebih dari itu. 1 atau 10 orang Yahudi yang terbunuh, mereka membunuh 50 kaum muslimin, dan terus seperti itu. Jika wanita belum bisa melaksanakan haji atau umrah, apakah ada jihad yang lain sebagai penggantinya? Ya, dia kewajibannya untuk mengurus suaminya, mengurus anaknya, mengurus rumah tangganya. Ini juga termasuk dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendirikan negara Islam termasuk dalam jihad? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontoh Nabi tidak menyuruh kita untuk mendirikan negara. Adapun Nabi ketika sampai di Madinah, masyarakat sudah menyambut, dan beliau yang dijadikan sebagai ulil amri, sebagai pimpinan di Madinah itu, karena masyarakat sudah menerima Islam. Nah, sekarang negara kita ini meskipun belum semuanya melaksanakan hukum Islam, tapi syiar-syiar Islam ini dikumandangkan, dan kita bebas dalam berdakwah, bebas melaksanakan syariat Islam ini, bebas. Adzan juga tidak dilarang. Para ulama ketika ditanya masalah ini termasuk negeri Islam. Lantas negeri apa lagi yang harus kita buat? Tinggal kita berusaha untuk merubah, melaksanakan hukum untuk diri